Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penyajian data kegiatan 9.3, yaitu mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Untuk itu, mari kita amati slide berikut ini. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Diagram ini sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori. Dapat juga berupa data tahunan. Nah, dalam diagram batang, dibutuhkan sumbu datar yang menyatakan kategori atau waktu dan sumbu tegak untuk menyatakan nilai data. Sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Misalnya ada data tentang nilai rata-rata tes ulangan akhir semester pelajaran matematika kelas 7 di SMP Cakrawala yang disajikan dalam tabel sebagai berikut. Nah, berikut ini ada sebuah tabel, yaitu tabel 9.1. Nah, tabel 9.1 ini adalah tentang nilai UAS pelajaran matematika kelas 7. Ada beberapa nilai di dalam tabel ini. Nah, kalau bentuk penyajian datanya seperti ini, tentunya kita akan mengalami kesulitan untuk mengetahui berapa banyak yang mendapatkan nilai 70, berapa siswa yang mendapatkan nilai 80, 90, dan lain sebagainya. Nah, untuk mempermudah kita dalam mengamati jumlah atau banyaknya siswa dalam kategori tiap-tiap kategori nilainya, maka kita akan ubah tabel data tersebut menjadi diagram batang. Nah, seperti ini. Tabel nilai UAS di dalam tabel 9.1 ini kita ubah menjadi bentuk batang seperti ini. Di sini ada sumbu tegaknya dan ada sumbu datarnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sumbu tegak dan sumbu datar ini dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Jadi antara jarak titik ini dengan titik ini dengan titik ini itu sama, dan ini juga skalanya kalau 1 cm harus 1 cm semua, kalau setengah cm harus setengah cm semua, jadi jaraknya harus sama. Nah, selanjutnya kita kategorikan nilainya dari nilai terendah ke nilai tertinggi. Nilai terendahnya dari data tersebut adalah 70 dan nilai tertingginya adalah 100. Nah, di sini kita tulis, kita bagikan skor-skornya. Selanjutnya, kita hitung nilai 70-nya ini. Ada berapa nilai 70 dari tabel 9.1? Kita hitung 1, 2, 3, berarti ada 3 siswa, sehingga kita buat diagram batangnya setinggi poli 3 ini. Jadi kita baca bahwa nilai 70 dalam kelas tersebut yang mendapatkannya ada sebanyak 3 siswa. Nah, untuk selanjutnya nilai 75 ada 6 siswa. Kemudian di nilai 80 ada 7 siswa, kemudian nilai 85 yang memperoleh adalah sebanyak 9 siswa, kemudian nilai 90 diperoleh oleh siswa sebanyak 8 siswa, kemudian 95-nya ada 4 siswa, dan nilai 100-nya ada 3 siswa. Dengan bentuk diagram seperti ini, kita akan lebih mudah menentukan banyaknya siswa yang mendapat nilai tertentu. Seperti itu. Kita lanjut. Nah,
Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data tentang perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu, seperti yang telah kita amati tadi. Coba perhatikan sajian data dalam bentuk diagram batang di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara banyak orang dan jenis pekerjaan di suatu wilayah. Ini tabelnya. Jenis pekerjaannya ada 8 jenis. Kemudian di sini ada kolom banyak pekerja. Kita akan mengubah tabel ini, data jenis pekerja menjadi diagram batang. Nah, diubah dalam bentuk diagram batang jadinya seperti ini. Seperti halnya yang tadi, kita buat sumbu tegak dan sumbu datarnya yang kemudian kita bagi menjadi beberapa bagian dengan skala yang sama. Kita tentukan, kita tuliskan jenis pekerjaannya, yaitu dari pegawai negeri sipil, pegawai swasta, TNI atau Polri, BUMN, petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Nah, kita tuliskan di bagian sumbu datarnya ini. Nah, untuk sumbu tegaknya adalah untuk menentukan jumlah atau banyaknya pekerja yang bekerja sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta, TNI, dan lain-lain. Kita lihat di tabelnya, itu pegawai negeri adalah sebanyak 12 orang. Berarti kita buat diagram batangnya setinggi sampai angka 12. Kemudian pegawai swastanya 6. Berarti kita tarik diagramnya sampai 6 di titik 6 ini. TNI Polri-nya 8. Kemudian BUMN-nya 6 juga, sama dengan pegawai swasta. Petaninya ada 10 orang, kemudian nelayan dan pedagangnya itu masing-masing 2 orang, dan lain-lain itu 4 orang. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya ada 50 orang yang terdapat dalam data tersebut. Baiklah, kita lanjutkan. Di sini ada masalah 9.2. Pada masalah 9.2 ini diketahui data ukuran sepatu siswa kelas 7 salah satu SMP negeri di Malang adalah sebagai berikut. Di sini ada data ukuran sepatu siswa-siswa SMP negeri di Malang, yaitu kelas 7. Dari data ini, mari kita coba mengubahnya ke dalam bentuk diagram batang. Kita sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk mempermudah kita dalam membuat diagram batang, kita tentukan dulu berapa banyak siswa di tiap-tiap ukuran sepatu. Kita buat tabelnya dulu. Nah, kita buat kolom ukuran sepatu dan banyak siswa. Ukuran sepatu pada data ini terkecilnya adalah 34 dan yang ukuran terbesarnya adalah 43. Kita tuliskan di kolom ukuran sepatu dari ukuran terkecil 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, dan yang terakhir 43. Nah, kemudian kita hitung jumlah siswa di tiap-tiap ukuran sepatu. Yang pertama 34, kira-kira berapa ukurannya? Kita cari 1, 2,
Hanya 2, berarti kita tulis di kolom banyak siswa 2. Kemudian 35. 1, 2, 3, hanya 3. Kita tulis. Kemudian 36. 1, 2, 3. 37-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 siswa dengan ukuran sepatu 37. Selanjutnya ke 38. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 39. 1, 2, 3. Kemudian 40-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 41. 41, 1, 2. 42-nya 1 saja. 43-nya juga hanya 1. Nah, kita cek apakah semua ukuran sepatu siswa ini sudah masuk ke dalam tabel. Sudah di checklist semua, berarti semuanya sudah terdata dalam tabel ya. Nah, setelah kita memperoleh datanya dalam bentuk tabel, selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk diagram batang. Nah, yang pertama kita lakukan membuat garisnya. Sumbu X dan sumbu Y, atau sumbu tegak dan sumbu datarnya. Nah, seperti ini. Dimana untuk ukuran sepatu kita tulis di sumbu mendatar, kemudian ukuran atau banyak siswa kita tulis di sumbu tegaknya. Kita tulis dari terkecil. Dan ingat, dalam membagi titik-titik ini harus dibagi dengan skala yang sama, jadi tidak boleh berbeda. Misalnya di sini setengah senti, kemudian ke sininya 1 senti, jangan ya, jadi harus sama. Nah, kemudian kita buat batangnya. Untuk ukuran sepatu 34, banyak siswa yang memakai ukuran sepatu tersebut adalah 2 siswa, sehingga kita tarik diagram batang sampai dengan titik 2. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ukuran sepatu 35-nya adalah 3 siswa, sehingga kita tarik sampai di titik 3 di sini ya. Kemudian 36 juga sebanyak 3 siswa, berarti kita tarik sampai di sini. 37-nya sebanyak 4 siswa, kita buat setinggi ini sampai di titik 4. 38-nya 5 siswa, 39-nya ada 3 siswa, 40-nya ada 6 siswa, berarti di sini. 41-nya 2 siswa, di sini. Kemudian ukuran 42-nya 1 siswa, dan 43-nya juga 1 siswa. Nah, ini adalah diagram batang dari tabel tersebut. Jadi,
Dengan diagram seperti ini, kita akan lebih mudah dalam menganalisa data tersebut. Mana siswa dengan mana ukuran sepatu dengan siswa terbanyak dan ukuran sepatu dengan paling sedikit siswanya. Nah, selanjutnya ayo kita menalar. Tadi kita sudah buat diagram batang sepatu siswa. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih jauh diagram batang, coba jawablah beberapa pertanyaan berikut. Nah, ini mari kita jawab bersama-sama. Pertanyaan pertamanya adalah, tentukan banyak siswa yang menggunakan sepatu dengan ukuran 40. Nah, kita tinggal lihat di sini ukuran sepatu 40. Kira-kira banyaknya berapa sih? Oh, dia sampai di titik 6, berarti ada 6 siswa. Pertanyaan kedua, tentukan ukuran sepatu yang paling banyak dipakai siswa dan ukuran sepatu yang paling sedikit dipakai siswa. Untuk yang paling banyak tentunya yang paling tinggi diagramnya ya, yaitu ukuran sepatu 40. Yang paling banyak 40. Saya tulis di sini aja ya. Nomor 2. Paling banyak adalah ukuran sepatu 40. Kemudian paling sedikit. Yang paling sedikit tentunya yang paling rendah diagramnya, yaitu 42 dan 43. Pertanyaan selanjutnya, tentukan ukuran sepatu yang banyak dipakai siswa. Yang banyak itu adalah ukuran banyak dipakai. Yang pertama, ukuran sepatu 40 dan yang kedua ukuran sepatu 38. Kemudian pertanyaan kamu, apa yang dapat kalian simpulkan tentang sepatu dengan ukuran 35, 36, dan 39? Oke, kita lihat 35, 36, dan 39. Nah, di sini ukuran 35, 36, dan 39 sama-sama jumlah siswanya ada 3. Selanjutnya, pertanyaan kelima, apa yang dapat kalian simpulkan tentang banyak siswa yang memakai sepatu ukuran 40 dan 42? 40 dan 42, kita lihat ukuran sepatu 40 dan 42. Ukuran sepatu 40 adalah ukuran sepatu yang paling banyak dipakai siswa. Sedangkan ukuran sepatu 42 itu ukuran sepatu yang paling sedikit dipakai siswa. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita mengenai penyajian data pada kegiatan 9.3, yaitu mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian dapat mengingat materi kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.